Saudara-saudara yang ada di Indonesia, selamat sore buat sahabat-sahabat di Amerika. Hari ini tanggal 4 Februari di Indonesia, 3 Februari di Amerika. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Third Angel Message di chapter 22. Ini adalah pertemuan terakhir. Dan setelah itu selesai di bab 22 ya. Saya akan langsung kepada kutipannya dan summary-nya nanti terakhir setelah kita setelah kita membahas ini. Dan sebelum kita mulai, apakah Kak Early available untuk berdoa? Oke. Terima Mari kasih. kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan penyayang, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pimpinan-Mu di mana Engkau sudah menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menggugah hati kami, pikiran kami untuk kami selalu berubah dengan melihat karakter Kristus, dengan melihat akan mendengar akan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami untuk selalu bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, atas saat ini juga Kau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu lewat yang akan disampaikan oleh Dolphin. Biarlah ya Tuhan, Engkau pimpin dan berkati dia. Kau menyertai Dolphin juga, segala pikiran dan kata-kata yang keluar dari mulutnya datang daripadamu saja. Biarlah surga yang berkuasa atasnya ya Tuhan, dan biarlah Roh Suci-Mu yang selalu ada di dalam setiap perkataan itu ya Tuhan, agar kami yang mendengarnya ya Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi dapat tergugah, dapat mau melakukannya juga, dan biarlah kami sama-sama memuliakan puji nama-Mu ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan pada internet yang Zoom yang berlangsung juga, biarlah Engkau pimpin dan berkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan dan tidak ada gangguan. Dan juga mengenai komputernya Dolphin, biarlah Engkau juga yang bekerja untuk tidak macet dan nama-Mu dimuliakan. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Kak Early. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membahas tentang chapter 22 ini, di mana kita tahu bersama Yesaya 60 ayat 1 dan 2 menjadi topik pembahasannya. Dan ternyata setelah ditelusuri dari satu pertemuan kepada pertemuan, kita lihat dalam sekali pengertian dari ayat ini. Dan bagaimana yang mau diungkapkan di sini adalah tentang iman. Ya. Bersinarlah, sebab terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita bahas hal ini, saudara-saudara, sudah berapa pertemuan, dan ini kita lanjut kepada sesi yang terakhir dari chapter 22 ini. Saya akan langsung kepada kutipannya, dan sebentar kita akan datang pada summary-nya ya, kesimpulan. Oke, jadi sekarang apa yang kumiliki di sini? Firman Tuhan
umatku diambil dengan sia-sia. Mereka yang memerintah atas mereka, yang membuat mereka menggonggong firman Tuhan. Dan namaku terus-menerus setiap hari dihujat. Begitulah. Mereka sudah melakukannya. Oleh karena itu umatku akan tahu namaku. Ini dibahas lagi ya, Li. Apa namanya? Aku adalah aku. Mereka akan tidak hanya tahu tentang namanya, ya. Mereka akan tahu bahwa dia adalah dia dan dia maha kuasa. Dan umatnya mengetahui namanya yang maha kuasa. Akan tahu kekuatannya yang nyata di dalam mereka, untuk mereka, kepada mereka, dan melalui mereka. Jadi firman ini yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tahu, itu akan secara sendirinya memisahkan. Ya, keadaannya itu memisahkan antara orang-orang yang menerima, ya, orang-orang yang menolak kebenaran firman itu. Dan di sini kita belajar melalui kuasa firman-Nya itu, tahu karakter Tuhan, tahu siapa Dia. Ya. Therefore my people shall know my name. Ya. Akan tahu namaku. I am that I am. Ini sudah dibahas di waktu pelajarannya lalu, di waktu yang lalu. Ya, I am that I am. Dan di situ penekanannya, dia itu, Tuhan itu pencipta, penguasa. Kalau di chapternya lalu waktu itu tentang Sabat, dan dia penguasa. Di sini juga dia adalah maha kuasa. Hal yang sama ya. Dan kekuatannya, kekuasaannya nyata di dalam mereka. Nyata di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Untuk kita, kepada kita, dan melalui kita. Kalau kata through them, atau melalui mereka, atau melalui kita. Kita sudah tahu, di chapter 22 ini juga bahas tentang kecurahan Roh Kudus. Tentang di Yesaya 60 ini, ayat 1 dan 2, berbicara tentang di mana waktunya tiba ketika kecurahan Roh Kudus dan melayani orang lain melalui kuasa Tuhan. Nah, kita lihat kelanjutannya ya. Oke. Bro, apakah Bro Lali, apakah available Bro? Baca ini Bro. Oke Bro. 93. Thank Ini you. di Yesaya 52 ayat 6. Saya baca ya DPA Bahasa Indonesia Bro. Iya. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Terus dia bilang, lihat, akulah yang bicara sekarang. Baik, lalu apa? Terus ayat 7, dia bilang, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Oke, Bro. Ya. Ya, sudah. Ya. Lanjut, Bro. Itu ayat ya? Iya, ayat. Oke. Kalau ini nang Bro, bisa lanjut di 8 di apa ini? 499.2.
Oke. Biarkan raja-raja dan kekuasaan dan gubernur-gubernur dan negara-negara bagian. Biarkan mereka meninggikan diri sesuka hati mereka. Tuhan telah memberikan engkau dan aku sebuah pekabaran untuk umat. Tuhanmu memerintah, atau Tuhanmu raja kan ini. Ya. Penjagamu akan mengangkat suara, dengan suara bersama-sama mereka akan bernyanyi. Mengapa? Tentu saja dia berkata dahulu kala, kita akan bernyanyi saat kita pergi menuju ke Sion. Oh. Ada yang dilihat, Li? Jadi ini kayak ini sambungan dari I am itu, siapa aku adalah aku kan. Jadi Ya. ini makanya Jones bilang ini kan ada raja-raja, ada kekuasaan, tetapi Tuhanlah yang akan berkuasa kan. Jadi ini Penguasa. dia punya penguasa alam semesta. Jadi istilahnya semua di bawah kekuasaan Tuhan, semua. Dan ada juga kan ayat bilang raja-raja terpilih atau apapun itu semua dari seizinnya Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, aduh ini begini, tetapi itu sebenarnya Tuhan yang izinkan mereka jadi. Mungkin itu sampai di sini bro, dia punya Bro. Tuhan lah yang. Ya, terima kasih ya bro. Jadi ini betul, ini sambungan dari yang di atas, dan ini di kutipan yang barusan Lali baca itu ayat. Dan kita lihat kalau kita datang kepada peristiwa 1888 ya, di mana pekabaran itu ditolak, dan hal-hal penolakan itu juga adalah hal-hal yang dilakukan oleh penguasa ya. Dan kalau secara umum dikatakan, let kings and powers and governors and state, let them exalt themselves, biarkan mereka meninggikan diri mereka ya, sesuka hati mereka. Yang penting di sini, Tuhan telah memberikan saudara dan saya suatu pekabaran untuk umat ya. Dan pekabaran ini menuntun kita ya, dalam langkah di mana kita tahu kecurahan Roh Kudus itu jadi bagian kita ketika kita minta dengan iman ya. Dan kita tahu kita dalam perjalanan menuju ke Sion, pulang ke rumah, itu dulu Tuhan katakan akan bernyanyi saat kita menuju ke Sion. We would sing as we go on the way to Zion. Kita ingat lagunya, we marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. Itu dan kalau kita bicara tentang nyanyian-nyanyian ini secara spiritual, 144.000 yang mereka nyanyikan adalah pengalaman kehidupan mereka bersama Tuhan, yang mana itu jadi satu kesaksian kebesaran Tuhan ya. Nah, kita lihat secara utuh melalui kutipan-kutipan berikut ya. Karena mereka akan melihat dengan mata sendiri ketika Tuhan akan membawa kembali Sion. Jadi itu orang-orang itu, raja-raja itu, penguasa negara-negara ya, mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri ketika Tuhan akan membawa Sion kembali. Saudara-saudara sekalian, sementara kita memandang wajah Yesus Kristus dan cahaya itu menyinari pikiran dan hati kita, kita tidak perlu mengalami kesulitan sama sekali saat memandang mata dengan mata. Meskipun Anda berada di sisi lain bumi dan saya di sisi sini, akan ada pertemuan gagasan dan kebenaran yang mengikat hati kita melalui pusat bumi. Tuhan ada di dalamnya, dan itulah mengapa demikian. Tuhan bisa membuatnya begitu.
Tidak ada kekuatan lain di alam semesta yang bisa membuatnya seperti itu. Saudara, ada yang saudara lihat enggak di sini yang barusan saya baca? Terlebih di sini, kita tidak perlu mengalami kesulitan sama sekali saat memandang mata ke mata. Meskipun Anda berada di sisi lain bumi dan saya di sisi sini. Akan ada pertemuan gagasan dan kebenaran yang mengikat hati kita melalui pusat bumi. Saudara-saudara, ada yang lihat enggak sesuatu di sini? Di 499.3 ini. Ini kayak one mind, walaupun inilah saya di mana, dia di mana, tetapi ini kayak beholding Christ ini, melihat wajah Kristus. Kita akan ada namanya, ada ini companion of idea and truth, ada kesatuan pemikiran dan kebenaran yang mengikat kita. Itu dia, bro. Jadi ini membuktikan, ya, dari firman itu sendiri, ya, firman Tuhan itu sendiri membuktikan kalau kita bicara one mind itu di dalam apa, bro? Companionship of idea and truth. Jadi kemarin kita ingat Joy sempat singgung bahwa pengalaman upper room itu, ya, bisa kita alami walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Ya, saya pribadi mengaminkan itu. Kita nggak harus ada di satu ruangan dalam konteks secara literal. Lalu kita bisa mengalami pengalaman upper room itu oleh murid-murid. Di tempat berbeda. Dan kalau kita bicara tentang dimanapun, ya, kita berada, tetapi, ya, kebenaran itu mengikat hati kita. Ya, dikatakan melalui pusat bumi. Center of the earth. Karena apa? Tuhan ada di dalamnya. Hal ini membuktikan saudara yang ada di Amerika, kita yang ada di Indonesia, atau siapapun yang belajar tentang pekabaran malaikat ketiga, ya, pekabaran 3 malaikat di belahan bumi ini, dimanapun mereka berada, yang saudara dan saya tidak tahu orang-orang ini, ya, tetapi kita dipersatukan di dalam kebenaran firman-Nya. Kita nggak tahu mereka belajar juga righteousness by faith. Kita juga di sini belajar righteousness by faith. Ya. Pekabaran yang ditolak 1888 itu. Tetapi kita one mind in Christ. Ini konteks yang benar di dalam kata one mind in Christ. Kita tidak harus ada di satu kelompok yang sama atau satu atap yang sama. Ya, karena kita tidak tahu di luar sana ada juga banyak yang sedang mempelajari yang sedang kita pelajari. Tetapi dipersatukan di dalam kebenaran yang sama. Inilah one mind in Christ. Karena dulu kita buta tentang pemahaman one mind in Christ, atau pemahaman tentang one mind in Christ hanya berasal dari satu sumber saja. Tapi Tuhan buka kepada kita pemahaman yang sesungguhnya. Break forth into the joy. Masuklah dalam sukacita. Mengapa tidak? Saya ingin tahu. Saya tidak perlu mengadakan pertemuan khusus untuk menerobos ke dalam sukacita. Tidak perlu melompat ke atas dan ke bawah dan menendang bangku dan kursi. Ini adalah sukacita Tuhan dan bukanlah kefanatikan. Ini bukan perasaan yang ditimbulkan oleh penampilan semacam itu. Saudara ingat waktu di pertemuan kedua kita bahas tentang murid-murid Tuhan tidak selalu harus melakukan mujizat. Ya. Dan hal-hal ini yang kita terima ini bukan satu hal yang dalam bentuk reaksi. Ya.
kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan satu contoh dalam hal kita bersukacita, tidak perlu melompat-lompat, ya. Tidak perlu menendang-nendang kursi, bangku, tidak perlu ada reaksi yang seperti heboh. Dan sukacita ini bukanlah satu perasaan yang muncul oleh penampilan semacam itu. Tidak perlu sukacita ini dimunculkan melalui demonstrasi. Ya. Tetapi masuklah ke dalam sukacita. Kita tidak perlu mengadakan pertemuan khusus untuk menerobos ke dalam sukacita. Tidak perlu melompat. Nah, kita lihat ya kutipan berikutnya ya. Masuklah ke dalam sukacita, nyanyi bersama engkau tempat-tempat tandus Yerusalem. Tadi malam saya sudah, ya. Ini menerjemahkannya ini agak hati-hati karena melihat pengertiannya ya. Masuklah. Ini Yesaya 50 ayat 9, bro. Jadi kalau terjemahan Alkitab memang agak susah. Itu. Yesaya 50 ayat 9 ya. Coba kita mau baca ya yang 52 ayat 9. 52 ayat 9. Iya, yang kemarin. Ada di situ, bro. Coba boleh baca, bro. Oh ya. Bergembiralah dan bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Ya, sampai situ, bro. Sampai situ ya. Oke, thank you. Kalau ada tanda kurung kurawal itu ayat itu atau kutipan. Ya. Oke, bro, thank you. Tuhan telah menghibur umat-Nya, Dia telah melakukannya, bukan? Nah, maka marilah kita memuji Tuhan untuk kesenangannya. Kita lihat yang dimaksud dari ini. Kita memuji Tuhan di Yesaya 52. Tuhan telah membuat nyata lengan sucinya. Dia akan melakukan sesuatu sekarang. Ketika seorang pria memiliki sesuatu untuk dilakukan dan memulai menggulung lengan bajunya, engkau tahu dia menjalankan tugas. Tuhan telah mengambil sosok yang akrab untuk menunjukkan pekerjaan yang sungguh-sungguh yang telah dia lakukan dan yang berlaku sekarang. Dia telah membuat nyata lengan sucinya, telah menggulung lengan bajunya. Dia memasuki sebuah pekerjaan sekarang yang akan menciptakan kegemparan. Seperti pada zaman Samuel. Ketika dia berkata kepada Eli, dia akan melakukan sesuatu di Israel, di mana kedua telinganya semua orang yang mendengarnya akan menggelitik. Mari kita lihat bahwa telinga kita tergelitik dengan sukacita. Tuhan telah membuat nyata lengan sucinya di mata semua bangsa. Dan semua ujung bumi akan melihat keselamatan Tuhan kita. Biarkan mereka. Jadi kita tahu pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ya, dan konteks yang sedang kita baca ini kita merujuk kepada midnight, kepada Sunday law, kepada kecurahan Roh Kudus di waktu nanti. Dan kita tahu ada pekerjaan yang sedang berlangsung. Dan ada orang-orang, ada umat Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk menerima kecurahan Roh Kudus dan melakukan pekerjaan itu. Kita lihat di kutipan berikut. Pergilah kamu, keluarlah. Ini double. Keluarlah engkau dari situ. Artinya terlepas dari dunia ini, bukan? Apakah engkau akan melepaskan diri? Sudahkah engkau pergi?
Sudahkah engkau mengucapkan selamat tinggal ke bumi? Jemaat, ya. Apakah dunia di bawah kaki Anda? Jemaat berkata, ya. Tidak hanya di bawah kaki Anda, tetapi apakah itu dicap di bawah kaki Anda? Aku tahu dan engkau tahu bahwa ketika kita memisahkan diri dari semua hal di dunia ini, Tuhan dapat dan memang memberi Anda dan saya kesadaran akan sesuatu yang lebih baik daripada semua yang di dunia ini satukan. Saudara-saudara lihat di kutipan ini, adakah sesuatu yang penting sebelum kita lanjut ke bawah? Ada yang mau kasih pendapat? Oke, baik. Kalau belum, kita lihat di sini ya. Ketika saudara dan saya sudah berada di titik memisahkan diri dari hal-hal di dunia ini, Tuhan dapat kita kesadaran akan sesuatu yang lebih baik. Nah, kita tahu konteks ini. Ya. Dan proses ini, puji Tuhan, sedang saudara-saudara saya lakukan. Di mana kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia, di mana keinginan itu kita termotivasi melalui firman yang sudah kita dapat. Dan ketika itu terjadi, Tuhan memberikan terang demi terang kepada kita untuk bisa memilih dan melihat banyak hal yang lebih baik dari apa yang dunia tawarkan kepada saudara dan saya. Ini luar biasa ya. Nah, lanjut. Jangan menjamah hal yang najis. Itu adalah kata yang sama seperti yang digunakan dalam 2 Korintus. Karena itu keluarlah dari antara mereka dan engkau menjadi terpisah, kata Tuhan. Dan jangan menyentuh hal yang najis. Dan aku akan menerimamu. Dan akan menjadi bapa bagimu. Dan kamu akan menjadi putra dan putriku, kata Tuhan yang Maha Kuasa. Jadilah engkau bersih, yang memikul bejana-bejana Tuhan. Karena engkau tidak akan pergi tergesa-gesa atau pergi dengan terbang. Ini terjemahannya agak rancu ini ya. Pergi dengan terbang. Dia agak monoton. Nah, karena engkau tidak akan pergi tergesa-gesa atau pergi dengan terbang, tidak. Kita tidak akan takut atau takut pada apapun. Dia yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Dia tidak terburu-buru. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Tetapi dia dapat mengambil waktu baiknya dan banyak juga. Dia yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Terjemahan lain memiliki hal yang sama ya. Tidak akan malu, yang lain tidak akan bingung atau tidak mudah hilang keseimbangan. Di waktu-waktu yang lalu kita pernah bahas tentang hal tergesa-gesa di dalam segala sesuatu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Dan di sini dibilang bahwa umat-umat yang percaya, dia yang percaya tidak akan tergesa-gesa, dia tidak akan malu, dan tidak akan bingung. Nah, inilah dalam hal ini tidak mudah hilang keseimbangan. Dalam hal ini kita sadar bahwa firman Tuhan, di dalam konteks firman Tuhan itu sendiri, segala sesuatu teratur
segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, atas kehendak Tuhan. Ya. Tidak bisa kita memasukkan perasaan kita di dalam pemikiran kita dan perasaan kita di dalam kebenaran itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, kita tidak akan dipermalukan kalau kita berjalan dengan firman itu, tidak akan ada kebingungan. Ya. Jadi segala sesuatunya berjalan seimbang. Ya. Terlalu banyak pemahaman-pemahaman kita, terlalu banyak situasi dan keadaan kita yang membuat kadang-kadang sebenarnya kita tidak memiliki iman. Seperti yang kita bahas di pelajaran kita ini. Kita akan menerima kecurahan Roh Kudus. Kita akan menerima karunia-karunia ini hanya dengan iman, dengan kita percaya. Dikatakan, jika kita tidak menjamah hal-hal yang najis. Saudara-saudara, apakah ada yang punya pendapat di kutipan ini? Halo Kak. Ya Joy, silakan Joy. Ya, kita masih ingat ini ayat ini 2 Korintus 6 ayat 17 ya ini apa 16 17 kalau enggak salah. Iya. Yang keluar dari antara mereka, terpisah, jangan jama. Jadi itu yang waktu lalu kan kita suka bahas ini. Jadi istilahnya jangan asosiasi atau something like that begitu ya. Yeah. Terhadap sesuatu yang unclean. Sebenarnya kalau kita mau bilang unclean, not clean, kita sebenarnya juga kan unclean, Kak. Maksudnya siapa sih yang merasa diri suci? Nggak ada. Yeah. Selama kita lebih dekat dengan Tuhan, malah lebih merasa kita itu unclean. Tapi ayat ini suka dipakai untuk keluar, jangan touch, jangan associate atau anything lah yang whatever lah kita tahu semua. Yeah. Tapi waktu kita coba selidiki ayat ini, ada satu kutipan yang Ellen White bilang. Ini kita mau kasih dulu dia punya kita baca di Ellen White, terus kita kasih di dalam konteks ini ya. Oke, silakan. Jadi waktu kita baca Ellen White punya kutipan, dia pakai kutipan ini, terus dia tulis Matius 5 ayat 14 sampai 16. We are the light of the world gitu. Kamu adalah terang dunia. Jadi bagaimana kita terang dunia terus kita keluar gitu kan? Itu kan pertanyaan yang kayak membaca satu ayat keluar. Satu ayat kamu terang dunia. Jadi yang mana? Kalau kita mau jadi terang di dunia, of course di dunianya unclean gitu. Nggak mungkin di dunia yang dunia yang bersih gitu. Jadi bagaimana ini ayat ini bisa kayak dua-duanya bertentangan, satu keluar, satu kamu terang dunia. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah kamu adalah terang dunia, tapi kamu harus keluar. Jadi di situ dibilang kita itu menjadi terang dunia di tengah kegelapan. Tapi keluarnya apa? Keluarnya itu jangan ambil bagian mereka punya dosa. Tapi kamu harus jadi terang dunia, bisa ngerti enggak itu, Kak? Iya, iya. Jadi kita di dunia dari dunia. Iya, betul. Kita di dunia yang unclean, nggak ada orang mau kemana, terus nggak ada dosa atau di gereja atau di mana. Semua orang berdosa, we study righteousness by faith. Tapi keluarnya itu adalah keluar dari praktisnya, keluar dari dosanya, bukan keluar untuk kayak hiding, menyembunyikan diri, sedangkan Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Oh, jadi kita, ini dia punya pengertian. Nah, terus dia kasih contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di dunia. Makanya dia bilang, Jesus is in the world, He's in the world, but not of the world. Jadi dia itu di dunia ini, tapi dia itu nggak partake dunia punya kebiasaan.
Itu dia. Jadi kita langsung, ini dia punya konteks yang keluar. Oke, jadi konteks keluar itu adalah kita jadi terang dunia. Keluarnya itu jangan touch dosa mereka, tapi Jangan menjamah kita hal di yang situ, najis. iya, jangan jamah yang najis, baru kamu menjadi son, daughter and son of God. Ya, jadi kita dapat dia punya solusi itu satu. Nah, kalau di dalam konteks ini pun kita kan waktu minat kan akan pergi keluar kan untuk public ministry. Jadi keluar dari nggak touch unclean itu kan karena kita akan jadi bear the vessels of the Lord ya. Mana itu? Ya, be clean that. Ya, kita jadi bejana Tuhan. Ya, Tuhan nggak bisa gunakan orang yang nggak clean, istilahnya gitu ya. Maksudnya masa kita mau kasih kepada orang lain karakter Tuhan sedangkan kita tidak ada. Nah, itulah sebabnya sebelum kita menjadi vessels untuk Tuhan pada waktu Yesaya 60 ayat 1, Yesaya 52, kita juga harus clean, kita juga harus keluar, kita nggak touch itu unclean thing. Meaning kita nggak partake dengan dosa-dosa di dunia ini. Makanya kan di atas juga dibilang begitu kan, di part. Maksudnya itu dunia itu udah di bawah kaki kita. Istilahnya Tuhan sudah kalahkan dunia. Kalau Tuhan di kita, Tuhanlah yang akan mengalahkan dunia di dalam kita. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah menjadi the vessels of the Lord, di sini kan waktu kita itu nggak akan melakukan segala sesuatu in haste. Karena apa yang guide orang itu untuk kasih laut kayak itu kan Tuhan. Kalau kecurahan Roh Kudus itu sama dengan timeline-nya Tuhan Yesus. Dia kecurahan Roh Kudus sudah dibaptis, yang guide dia punya action semuanya itu Tuhan gitu. Jadi wait for the Lord, Tuhan yang akan tuntun. Dan dia bilang, he that believe it shall not make haste. Dia yang percaya enggak terburu-buru atau enggak malu, enggak bingung, atau akan balance. Jadi itu ya, mereka akan tunggu waktu Tuhan mau kemana. Misalnya kayak murid-murid Tuhan Yesus waktu kecurahan Roh Kudus. Ada Philip di sana, ada orang yang. Jadi semuanya itu Tuhan yang akan direct semua kita punya langkah. Tapi sebelumnya itu dia bilang kita tidak touch unclean, dunia itu harusnya sudah ditinggalkan, seperti itu. Jadi kita juga kalau baca Alkitab atau Roh Nubuat, ada kutipan Alkitab dengan Alkitab yang satu seakan-akan bertentangan gitu. Kayak misalnya ini harus keluar, ini harus terang dunia. Jadi gimana? Nah, disitulah orang harus lihat keseimbangannya itu apa? Ini apa? Apa yang Alkitab mau kasih? Sama dengan Roh Nubuat. Begitu banyak sekali yang sini bilang A, sini bilang B. Yang betul yang mana? Makanya kalau orang banyak baca itu akan terbuka. Oh, ini maksudnya ini. Jadi yang kita dapat itu adalah sometimes kalau orang baca bikin satu kayak hanya misalnya satu itu akan go extreme to the right atau satu go extreme to the left. Tapi kalau kita baca semua dan misalnya Kak Conscious and Diet and Food atau yang orang baca-baca hari Sabat dikasih tahu kan ekstrimnya itu apa. Jadi Tuhan itu nggak ada ekstrim kiri atau kanan. Dia itu selalu harmoni, seimbang. A akan ngerti B, B itu akan ngerti A. Orang yang percaya righteousness by faith nggak belajar medical missionary, nggak ada works gitu. Jadi pas orang kasih medical missionary kayak ada works. Orang yang belajar medical missionary, istilahnya harus kerja. Jadi kayak istilahnya become too extreme dua-dua, padahal dua-dua itu betul, tapi kalau kita nggak secara luas, banyak baca, banyak itu akan menjadi ekstrim either di A atau B. Kalau sudah ada ekstrim itu sudah cara setan, itu akan menjadi lama-lama fanatisisme akan muncul di situ. Jadi nah itu yang kalau
orang baca memang betul-betul harus berpuasa, berdoa, memang betul-betul harus spend time untuk minta Tuhan, kok ini begini, ini begitu. Tuhan akan kasih dia punya jawaban yang harmoni, yang nggak akan membingungkan sama sekali untuk orang bisa ikuti. Tapi puji Tuhan dengan pelajaran ini bisa kita mengerti bahwa sebelum itu akan terjadi pada waktu midnight, yang harus ditinggalkan itu adalah hal-hal keduniawian. Thank you, Kak. Puji Tuhan. Terima kasih, Joy. Jadi, semua selaras ya. Jangan menjamah hal-hal yang najis. Itu akan membuat kita ini sebagai apa? Putra-putri Tuhan. Dan kita tahu dia berkuasa. Barusan disinggung. Kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan bingung, ya. Kita tidak mudah hilang keseimbangan, ya. Karena dia yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Nah, ini saya ingat ya, gejolak-gejolak ketika kita belum punya country living, ketika kita lihat keadaan dunia, aduh, ini Tuhan sudah mau datang, ini kita sadar sesadar-sadarnya dengan keadaan dunia ini melalui firman Tuhan, kita lihat bahwa benar-benar Tuhan waktunya sudah dekat. Tetapi ketika kita berbicara bilang Tuhan sudah dekat dan kita tidak memiliki iman dengan perkataan itu, ya, akhirnya yang timbul adalah kekhawatiran. Ini kalau kita aplikasikan kepada hal-hal waktu Tuhan sudah dekat, ya. Akhirnya, wah, kita ini belum punya country living, Tuhan sudah mau datang, bagaimana? Ini kebingungan muncul, ya. Ini menandakan kita belum percaya, kita tidak percaya, ya. Ini menandakan kita kehilangan keseimbangan, ya. Dan juga diterjemahkan bahwa Tuhan sudah mau datang, diterjemahkannya seperti ini. Kita harus belajar. Kita harus kejar ini semua. Ya, saya tidak bilang belajar itu tidak baik ya, atau kita tidak harus belajar. Tapi konteksnya bahwa kita harus melakukan sesuatu. Karena Tuhan sudah mau datang. Ini salvation by work. Dengan Tuhan itu segala sesuatu mengalir. Ya, kenapa mengalir? Ya, karena ada iman saudara di situ. Ada iman saya di situ. Brother Roy bilang hidup hari ini untuk hari ini. Jangan pikirkan besok. Lupakan yang sudah berlalu. Inilah konteks yang mau berjalan dengan Tuhan. Bukan usaha engkau. Kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan ini supaya kita bisa menjawab nanti, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pelajari di hadapan penguasa-penguasa, raja-raja, pimpinan, pemerintah, dan sebagainya. Saudara, kita sudah belajar. Kalau Tuhan tidak mau pakai kita, batu pun bisa Tuhan buat untuk berbicara. Ya, kita lihat itu ya. Jadi konteks mengalir, berjalan, mengalir apa adanya itu adalah konteks yang memiliki iman kepada Tuhan. Dia yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Dia yang percaya tidak akan malu. Dia yang percaya tidak akan dibingungkan, ya, oleh semua keadaan. Ada yang punya pendapat? Saudara-saudara silakan masukkan. Oke, baik. Jadi saudara-saudara lihat ya, bagaimana kalau berjalan dengan Tuhan, konteksnya sederhana, tidak membingungkan, ya. Halo bro. Ya, silakan bro. Menambahkan ini yang dia yang percaya tidak akan tergesa-gesa, dia yang percaya tidak akan terburu-buru ya.
Ya. Ini kenapa begini? Karena contohnya Abraham aja ya, dia kan Tuhan sudah janjikan dia untuk menjadi bangsa yang besar kan. Jadi melalui keturunan dialah Tuhan akan jadikan semua. Cuman dia menunggu lahirnya Ishak kan lama sekali kan. Kayak, aduh, Oh iya. ini Tuhan sudah janji tapi mana janjinya ini kayak lama begini. Iya. Makanya dia mau coba bantu Tuhan kan dengan dia ambil Sarah kasih dia punya apa namanya Housemaid. pengasuh, iya housemate. Dia kasih untuk supaya janji Tuhan cepat-cepat terjadi kan, karena waktu Tuhan kayak lama kan. Jadi dia coba bantu dengan atau bikin jalan pintas lah ya. Ini Tuhan lama jadi kita mau kasih Jalan pakai yang pintas. ini aja. Itulah yang terjadi kan. Akhirnya apa yang jadi justru menjadi kehancuran kan bagi rumah tangga. Ada perselisihan sampai sekarang juga gara-gara itu. Perselisihan. Ishak dan Ismail kan berperang terus kan istilahnya. Jadi inilah ya maksudnya, makanya kata-kata Tuhan kan itu pasti. Jadi inilah menunjukkan makanya kesabaran orang-orang 144.000 yang di Wahyu 14. This is the patient of the saint kan. Jadi memang orang-orang yang ini harus sabar memang ya untuk menunggu janji Tuhan karena percaya bahwa apa yang Tuhan bilang itu pasti. Ya. Jadi ya itu aja bro. Ya, thank you bro ya. Masukan yang bagus ya. Jadi saya senang, saya ingat ya waktu pernah bicara-bicara dengan Lali dulu dan ya sempat terungkap ketakutan, kebingungan. Biasalah kita di dalam sisi waktu-waktu yang makanya begini, waktu kita bicara tentang iman, Tuhan mau kita memiliki iman yang sempurna ya kepada Dia. Jadi bukan iman yang on off. Nah, yang saya alami iman yang on off di waktu-waktu lalu dan di waktu yang mulai sekarang akan datang dengan pertolongan Tuhan tidak memiliki iman yang sama seperti itu. Jadi kita waktu itu datang pada percakapan, bagaimana ini ya, Tuhan sudah mau datang. Tapi saya senang waktu itu Lali bilang, sudah ada waktu Tuhan. Ya, segala sesuatu ada waktu Tuhan. Nah ini saudara-saudara satu gambaran bahwa iman yang sesungguhnya itu tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan-raguan. Jalan aja. Ya. Puji Tuhan ya, Brother Roy ya. Waktu Brother Roy ingatkan tentang hidup untuk hari ini. Ya. Kesusahan sehari cukup sehari. Itu sangat powerful sekali buat saya secara pribadi. Mengingat kenapa powerful? Karena ketika kita punya iman yang on off, saya secara pribadi itu memikirkan, aduh bagaimana nanti, ya, aduh besok bagaimana, ya. Tapi Tuhan datang dengan firman, kita diingatkan melalui Brother Roy bahwa hidup untuk hari ini. Dan puji Tuhan firman sekarang mau bilang orang yang percaya tidak tergesa-gesa. Ya. Karena semua Tuhan yang atur. Itulah iman. Saudara saya percaya bahwa Tuhan yang atur, itulah iman. Dan saat kita percaya itu kita sedang berjalan dengan Tuhan. Dengan jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Ya, biarlah ini jadi kekuatan buat kita semua ya. Dan Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Ada yang mau pendapat yang lain? Oke. Sebelum kita lanjut ya. Dan ngomong-ngomong, Anda akan menemui Anda dipanggil ke tempat-tempat di mana akan datang badai yang sempurna. Dari suara-suara dan bahasa dari 20 sisi yang berbeda. Maka Anda tidak ingin terburu-buru atau hilang keseimbangan. Kemudian adalah saat di mana engkau tidak perlu takut dan melarikan diri. Oh, tidak. Dia telah menempatkan kita di dunia untuk tinggal di sini selama Dia ingin kita
di sini, ingin kita tinggal. Engkau tidak akan keluar dengan tergesa-gesa atau pergi dengan terbang. Aduh, ini rancu lagi anunya ya, pembahasan terjemahannya. Karena Tuhan akan pergi di hadapanmu dan Tuhan Israel akan menjadi hadiahmu kembali. Bagus, dia adalah garda terdepan dan penjaga belakang. Dia adalah garda terdepan dan penjaga belakang juga. Itu adalah persekutuan yang baik. Kita lihat ya, saudara-saudara. You will find yourself called to place where there will come a perfect storm. Kita akan ada di tempat yang ujiannya bukan main-main. Ujiannya bukan gampang. Oleh sebab itu kita tidak bisa tergesa-gesa, saudara-saudara. Tidak perlu dengan tergesa-gesa. Ya. Segala sesuatu ada waktu Tuhan. Ya. Dan ketika ada di sana juga kita tidak perlu takut atau melarikan diri. Kita ingat siapa yang sudah melarikan diri sebelum pergi. Ya. Tuhan suruh ke Niniwe, dia takut, dia melarikan diri, tapi Tuhan tidak izinkan dia dan akhirnya harus tetap menyampaikan pekabaran di Niniwe. Kita tahu Jonah ya. Oke, kita lanjut. Ini kutipan terakhir. Saudara-saudara, itu adalah pesan saat ini. Pesan sekarang. Itu adalah pesan bahwa Anda dan saya harus dibawa dari tempat ini. Dan dia yang tidak bisa membawanya, tidak boleh pergi. Jadi ada tugas khusus. Ya, seperti ada sesuatu yang sudah mereka terima pada pertemuan-pertemuan ini. Brother A.T. Jones bilang, ya, bahwa pesan ini, pekabaran ini harus disampaikan. Dan mereka yang tidak bisa menyampaikannya, tidak bisa membawanya, yang tidak mau turut ikut serta di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yang tidak mau menyokong, yang tidak mau melakukan, lebih baik tidak pergi. Jangan pergi. Oh, jangan pergi. Kita telah dinasihatkan oleh Roh Tuhan di tempat ini. Jangan seorang pun pergi tanpa kesadaran akan kuasa kehadiran Roh Tuhan yang taat itu. Tidak ada yang perlu pergi tanpa itu. Karena itu diperoleh dan disimpan oleh iman kepadanya. Ke dalam wajah siapa kita melihat, agar kita dapat menerima dengan iman kebenaran Yesus. Agar kita dapat siap untuk menerima dan menerima Roh Tuhan melalui iman. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita lanjut, ada yang punya pendapat? Kita di waktu yang lalu, ya, di chapter 12 ini, 20 ini, kita bahas inti dari seluruh pelajaran ini adalah kita tahu keadaan ini, kecurahan Roh Kudus, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan ketika kita melakukan segala sesuatu itu tentang hal-hal ini, kebenaran Tuhan ini, ya, karena terang Tuhan telah datang pada kita. Ini berbicara tentang midnight, tentang public ministry, dan kehadiran Tuhan itu adalah milik Tuhan. Ya, kita hanya sebagai bejana yang Tuhan mau pakai
Ya, jadi penekanannya bahwa kita tidak ada andil apa-apa di dalam semua pekerjaan itu. Ya, selain kita beriman kepadanya, dan Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk terima kecurahan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan itu. Ya. Hanya menerima saja, itu andil kita. Maksudnya bagian kita. Ya. Ketika kita berbicara tentang kata submit, ya, itu di mana ketika kita menyerahkan hati kita. Ya. Dan ketika kita menyerahkan hati kita, itu juga karena hati kita sudah disunat. Willing to be made willing. Dan segala sesuatu ini adalah hanya melalui iman pada Kristus. Kita tidak akan bisa menerima, memahami kebenaran yang sudah kita dengar, sudah kita baca, sudah kita bahas dengan pemikiran kita sendiri. Kecurahan Roh Kudus dengan kuasanya itu tidak akan menjadi bagian kita. Ketika kita tidak memiliki kesadaran yang tinggi, kesadaran yang penuh, bahwa semua itu adalah Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan melalui chapter 22 ini banyak yang sudah kita dapatkan. Ya, banyak yang sudah di-empower, banyak sudah yang di-establish, banyak sudah yang ditekankan, banyak sudah yang menjadi hal yang diulang-ulang yang boleh menjadi perhatian kita. Dan semua itu hanya untuk mengingatkan, tadi di kutipan terakhir, saya mau kembali ke bawah. Itu mau mengingatkan bahwa kita tidak bisa pergi ya untuk menyampaikan pekabaran itu. Sini kita lihat. Kita tidak bisa pergi tanpa Roh Tuhan. Dan semua itu melalui iman. Ya. Janganlah seorang pun pergi tanpa kesadaran akan kuasa kehadiran Tuhan. Roh Tuhan yang taat itu. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak pakai kita, jangan buat kita itu. Jangan buat rumor bar Tuhan pakai kita. Ya. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan mau pakai saudara, atau Tuhan mau pakai saya, itu karena kita memiliki iman. Dan iman itu adalah iman yang taat. Kehadiran Tuhan yang taat. Jadi, nasihat-nasihat ini biarlah boleh menjadi kuatan saudara dan saya. Ya, nanti ada chapter 23, lebih seru lagi, lebih ditelanjangi lagi kita. Ini dari chapter awal sampai chapter 22 ini. Ya, kita lihat lika-liku ketidakselarasan dan keselarasan hubungan manusia itu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman-Mu ya dan amin. Ini yang kita lihat ya, saudara-saudara. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada mau kasih masukan? Ya bro,
Jadi Silakan, Bro. ini dia punya pembahasan kan satu malam. Jadi ini Iya, tentang rise, rise, rise and shine ya. Jadi rise and shine. bangkit dan bersinar lah. Ini berarti, dan ini terjadi waktu sudah kecurahan Roh Kudus ya. Jadi Iya, orang yang sudah shine atau sudah bercahaya itu mereka punya cahaya, bukan cahaya mereka sendiri, tetapi itu adalah cahaya Kristus, di mana ini menandakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah Tuhanlah yang melakukan ke mereka kan. ya, Jadi disuruh bangkit bersinarlah. Jadi terus akan ada dua kan. Jadi ada yang takut sama seperti Yunus kan. Aduh, kita nggak bisa lari. Makanya yang tadi, jangan lari karena Tuhanlah yang akan bekerja untuk kamu. Jangan takut, Tuhanlah yang akan bekerja untuk kamu. Tetapi ada orang juga yang belum ada ini Roh Kudus sudah mau pergi kan. Makanya jangan, itu dia. kamu belum punya itu. Kalau kamu pergi tanpa itu berarti kamu lakukan apa? Kamu lakukan pekerjaan kamu sendiri, bukan Tuhanlah yang bekerja. Betul. Makanya itulah yang harus ditakuti kalau kita pergi bekerja, kalau kita sendiri yang lakukan, bukan Tuhan. Itu yang sama bahayanya, sama bahayanya dengan melawan hukum Tuhan kan. Jadi pergi tanpa Tuhan, kayak di Matius 7 ayat 21, mereka berbuat baik, mereka bernubuat, itu semuanya baik kan yang mereka lakukan, tetapi Tuhan itu yang menjadi masalah. Karena yang lakukan siapa? Kami yang lakukan itu. Itulah yang menjadi pokok persoalan kita selama ini, karena kita sendirilah yang mau bikin, kita sendiri yang mau kayak Abraham, kita mau coba bantu Tuhan dengan hal-hal itu, tetapi akhirnya kita berdosa karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang manusia lakukan, is defiled by sin, dicemari oleh dosa. Makanya cuma dengan Tuhan, dengan Kristus saja, makanya selalu diminta berserah kepada Tuhan, yielding, submit, segala macam hal itu sudah diungkapkan, supaya benar-benar yang bekerja adalah Tuhan. Makanya ini ya, jadi supaya ini juga menghilangkan kita punya kesombongan ya. Maksudnya kalau saya yang lakukan ini, yang lakukan itu, kadang-kadang manusia ini gampang sekali untuk jadi sombong ya. Bukan saya ini, kalau nggak saya ini Babas tadi nggak ada, atau bukan saya, itu selalu timbul dalam pemikiran kita ya. Biarlah dengan ini menjadikan kita lebih rendah hati dan semakin berserah kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terima kasih, Bro. Thank you, Bro ya. Terima kasih untuk masukannya. Jadi memang benar bahwa untuk menerima kecurahan Roh Kudus itu semua waktu Tuhan, dan kita bisa terima itu dengan iman. Jadi apakah saudara-saudara dan saya bisa menerima itu tanpa iman? Ingat, itu tidak akan terjadi. Ya, di pembahasan sebelumnya bahwa bagaimana cara kita menerima kecurahan Roh Kudus itu dengan pemikiran kita itu tidak akan terjadi. Itu adalah cara Tuhan, dan untuk cara Tuhan itu kita tidak usah memikirkan cara Tuhan bagaimana kita bisa terima itu. Tetapi yang ditekankan iman. Apakah saudara memiliki iman, saudara dan saya, untuk supaya kecurahan Roh Kudus itu diterima? Disinggung tadi tentang kadang ya kita itu bersemangat mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang di luar sana, ya, dalam tanda kutip, ya, kita mau kasih tahu mereka bahwa inilah kebenaran. Sebenarnya kita sedang melakukan pekerjaan kita sendiri. Memang di situ ada tulis, engkaulah terang dunia, pergi kabarkan, ya. Tapi segala sesuatu ini kalau kita belajar nubuatan ada timeline-nya. Dan timeline itu waktu Tuhan, bukan waktu saudara, bukan waktu saya. Ya. Beda dengan orang yang mau datang bertanya,
Dan itu juga Tuhan yang izinkan keadaan itu ya. Kalau ada yang datang bertanya dan kita diskusi, bahas sama-sama. Tapi kalau kita mau pergi ke sana kemari cuma untuk mau bilang ini firman Tuhan, saudara, itu kita melakukan pekerjaan kita sendiri. Belum waktu Tuhan. Ya. Dan kita tidak akan, orang yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Ya. Dan kita tidak akan di saat ada badai, ada apa, di saat kita harus pergi ke mulut singa, ya, dalam hal menyampaikan pekabaran, tidak perlu takut karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang melakukannya. Jonah juga begitu. Ya. Jadi, saudara-saudara, kita lihat segala sesuatu ini dalam konteks kalau bukan Tuhan. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau kasih masukan? Ada pendapat? Oke, baik, saudara-saudara. Chapter 22 sudah selesai. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, kita melihat hal-hal penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui chapter 22 ini. Itulah kesan yang saya dapat adalah begini. Ada orang-orang yang berkiblat hanya kepada Ellen G. White. Ya. Saya sendiri belum pernah baca kutipan-kutipan A.T. Jones atau Wagoner sebelumnya. Tetapi setelah Tuhan izinkan saya belajar, dan kita belajar bersama-sama seperti yang kita sedang lakukan saat ini, saya melihat semua ini firman Tuhan. A.T. Jones dan Wagoner, ya, Tuhan pakai. Dan tulisan yang dia pakai ini tidak adalah firman-Nya dan tidak bisa kita anggap remeh. Dan ternyata ini pekabaran penting sekali. Dan pekabaran ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena ini menelanjangi saya, menelanjangi saudara, menelanjangi kesombongan setiap manusia yang ada di dunia ini. Saudara bisa artikan sendiri, kenapa pekabaran ini ditolak? Ya, karena cinta diri masih tinggi. Karena kalau pekabaran ini saya bawakan, ya, ini akan mengikis saya, menjatuhkan saya, merendahkan saya. Dan hal itu saya tidak mau terjadi. Karena ini tidak matching, tidak selaras dengan hal-hal kesombongan yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Inilah pekabaran ini ditolak. Dan yang menolak ini dulu pembesar-pembesar, pimpinan-pimpinan, ya, raja-raja. Tetapi kita tidak mau melihat sejauh itu. Kita batasi pekabaran 3 malaikat ini, ya, atau bagian di dalamnya pembenaran oleh iman, righteousness by faith ini di dalam skala kecil, di dalam skala kepada diri kita masing-masing. Dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pekabaran ini. Sangat-sangat berterima kasih. Karena apa? Ya, kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan terang Tuhan muncul atasmu. Bangkitlah dan bersinarlah. Karena terang Tuhan telah datang atasmu. Telah datang atas kita. Biarlah konteks bangkit dan bersinar ini, Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini, bisa kita bawa kepada konteks pemikiran kita lebih bersungguh-sungguh di dalam pelajaran-pelajaran dan firman Tuhan ini.
Ya, karena terang ini sudah datang atas kita. Karena kita rindu kecurahan Roh Kudus boleh terjadi atas saudara dan saya. Saya pribadi sangat merindukannya. Oleh sebab itu, jalan terang di kaki kita untuk menerima itu Tuhan sudah berikan melalui chapter by chapter. Dan melalui pelajaran malam ini, ya, I.T. Jones bilang, biarlah kita pergi dengan kesadaran tinggi bahwa Tuhanlah yang melakukan semua itu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pelajaran. Saya terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan